Hai, namaku Kate dan berumur 19 tahun. Pernahkah kamu melupakan sesuatu yang sangat penting? Seakan-akan peristiwa itu terambil dari ingatanmu. Belakangan ini aku berpikir bahwa semua masalah tertumpuk di kepalaku. Aku rasa semua ini tidak akan berakhir. Siapa yang menyangka di akhir cerita buruk aku akan merasa bahagia. Tonton sampai akhir untuk mencari tahu bagaimana rasanya hidup tanpa mengingat hal penting yang membuat hidupmu jungkir balik. Aku hanyalah pelajar normal berusia 19 tahun, dan seperti gadis lainnya, aku suka menggelar pesta dengan teman perempuanku. Mereka sering mentertawakan keperawananku, menyebutkan bahwa aku akan jadi perawan tua. Aku berusaha tidak menanggapi candaan mereka. Aku memiliki hasrat itu, tapi aku memutuskan akan memberikannya pada lelaki yang benar-benar kucintai. Ya, aku memiliki pacar, namanya Mike. Dia sedikit lebih tua dariku, dia 22 tahun. Dia sering memberi tanda seks, tapi aku belum yakin. Mungkin aku tidak yakin dia adalah jodohku. Ngomong-ngomong, kelamaan aku tidak peduli. Ada satu kejadian yang membuatku lupa akan semuanya. Orang tuaku dan aku ada dalam kecelakaan buruk saat kami pulang dari supermarket. Mobil kami ditabrak oleh jeep besar. Ibu dan ayah seketika meninggal. Aku tidak bisa menolong orang tuaku, tapi aku sering memimpikan bahwa aku melihat mereka aman dan baik-baik saja. Tapi sayangnya, keajaiban itu tidak terjadi. Pernahkah kamu merasa hidupmu hancur? Kondisiku bisa dikatakan seperti itu. Aku selamat dengan luka dan benturan, dan setelah 3 hari dokter mengizinkanku pulang. Mike mengunjungiku di rumah sakit, tapi aku tidak punya energi untuk bicara padanya. Aku berkata pada Mike untuk putus. Sejujurnya, aku tidak melihat kekhawatiran di wajahnya. Mungkin dia tidak tahu cara menghadapi gadis yang berubah pucat dan aneh. Beberapa teman mengunjungiku, mereka tidak mengerti mengapa aku putus dengan Mike. Tapi tidak menanyakan pertanyaan tidak penting. Hanya menghiburku saja. Setelah aku bebas, aku sadar aku tidak bisa tinggal di rumah. Semuanya mengingatkanku pada orang tuaku. Karena lelah dengan pikiranku, aku menghubungi temanku. Julia menawarkan untuk tinggal di apartemen kakaknya. Dia pergi untuk perjalanan bisnis selama 6 bulan, meminta adiknya untuk menjaga burung kakak tuanya. Sekarang itu adalah tugasku untuk memberinya makan. Ya, mungkin setidaknya burung bawel ini bisa menyelamatkanku dari kesepian. Aku suka apartemennya, luas dan nyaman. Setelah memberi makan si burung, aku memutuskan untuk jalan menelusuri sekitar. Aku bertemu lelaki di lift. Dia tersenyum padaku dan berkata bahwa namanya Steve, dan dia tinggal 1 lantai di atasku. Aku tidak melihatnya. Aku perlu dia tahu bahwa aku tidak dalam mood untuk menggoda. Aku memakai headphoneku, keluar dari lift, dan melanjutkan urusanku. Keesokan harinya sangat aneh. Aku terbangun oleh teriakan burung. Aku duduk di atas kandangnya. Aku yakin aku telah mengunci kandangnya tadi malam, tapi ternyata burung itu bisa membukanya dan terbang. Aku menyiapkan alasan untuk nanti, dan memutuskan untuk minum kopi. Ketika aku temukan gelasku sudah dicuci dan ada di rak, aku terkejut. Aku ingat meletakkannya di sink setelah minum teh kemarin malam. Entah ada hantu di apartemen atau aku berubah gila. Aku memutuskan untuk mencari udara segar. Aku bertemu dengan Steve saat keluar gedung. Dia bertanya kemana aku akan pergi. Ketika aku bilang aku ingin mencari kopi, aku langsung menyesalinya karena dia mengikutiku. Dia sangat ingin ikut denganku, tapi aku berkata aku ingin sendiri. Aku pergi menyadari tatapannya yang terkejut. Saat aku duduk di kios kopi, aku ingat Steve memanggilku dengan nama depanku. Aku heran dari mana dia tahu. Karena aku ingat tidak memperkenalkan diri. Di rumah ada kejutan yang lain. Menatap kanvasku aku terkejut. Gambar yang akan aku selesaikan hari ini sudah selesai. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu akan menjadi gila? Jika ya, kamu mengerti apa yang aku rasakan. Minggu depannya berjalan tenang. Steve menghilang, gelas tidak terbang dari sink, burung kakak tua tidak bisa keluar sendiri. Aku sudah cukup tenang,
Sampai suatu hari aku bangun kedinginan karena jendela yang terbuka. Aku tidak bisa mencari penjelasan untuk peristiwa ini. Aku langsung menghubungi dokter untuk mengecekku setelah kecelakaan dan membuat janji. Meninggalkan apartemen, aku berpikir, bagaimana menjelaskan situasiku pada dokter, sehingga dia tidak mengirimku ke rumah sakit jiwa. Aku bertemu Steve lagi. Dia bertingkah aneh. Dia tersenyum, seketika meraih pinggangku dan berusaha menciumku. Bingung, aku mendorongnya dan menamparnya. Wajahnya kebingungan. Steve bertemu denganku di halaman dan meminta penjelasan. Berkata aku melakukan seks dengannya di lift dan mengunjunginya lagi malam itu. Dan sekarang aku menamparnya dan bertingkah seperti kita tidak mengenal satu sama lain. Aku seperti kebingungan. Aku menamparnya lagi dan bergegas ke klinik. Dokter melakukan prosedur yang dibutuhkan, menanyaiku, tapi tidak menemukan alasan untuk khawatir. Aku sadar dia tidak mempercayaiku. Aku sedih, tapi jelas ada yang salah denganku. Melihatku tidak puas, dokter menjalankan tes dan mengantarku keluar dari kantornya. Aku pulang ke rumah, di depan pintu apartemen aku menemukan CD. Mungkin itu dari Steve. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan. Aku mengambil CD-nya dan masuk ke dalam apartemen. Ternyata CD itu berisi rekaman CCTV. Aku terkejut melihat diriku berjalan keluar apartemen, ke lift, dan langsung menyerang Steve. Melihatku berhubungan seks dengan pria yang tidak aku kenal. Aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana aku bisa hilang keperawanan dengannya? Ini tidak bisa terjadi. Seks pertama di lift. Aku membayangkan momen ini beberapa kali, tapi tidak pernah berpikir bahwa aku akan kehilangan keperawanan di lift dan melupakannya. Aku tidak tahu apa aku menyukainya, jika itu menyakitkan atau apa yang kurasa. Di momen itu aku menyadari harus bertemu dengan dokter. Ketika aku pergi ke rumah sakit, aku sangat takut akan menjumpai Steve. Setelah berada di dalam lift dan mendengar setiap suara yang ada, aku memutuskan untuk turun tangga. Aku sangat takut bertemu dengan Steve. Walaupun aku tahu setidaknya harus minta maaf. Aku ingin bercerita dengan temanku. Tapi di kasus ini aku harus berkata jujur. Dan mereka pasti akan diam karena nyatanya aku kehilangan keperawananku dengan orang asing. Kali ini sang dokter menanggapiku dengan serius dan aku bahkan membawa CD-nya denganku. Dengan muka sedih, dokter berkata bahwa benturan menyebabkanku kehilangan ingatan. Setelah menerima resep, aku pulang dengan sedih. Ada buket di pegangan pintuku. Bunga telah menghiburku. Aku merasa buruk setelah kunjunganku ke dokter. Bunga tersebut memiliki catatan dari Steve. Dia mengundangku untuk datang, berkata kita perlu bicara. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku memberanikan diri pergi ke apartemennya. Steve siap untukku. Ada kue besar di atas meja dan teko berbunyi di atas kompor. Kita minum teh. Steve berkata bahwa dia juga anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal saat dia bayi. Dia berusaha 21 tahun dan sangat menyukai desain dan akan memelihara anjing. Untuk meyakinkanku akan kejujurannya, Steve menunjukkan foto kita bersama yang tentunya aku tidak ingat. Melihat pria yang tersenyum dengan burung kakak tua di bahunya, aku menyadari bahwa aku tidak terganggu berada di dekatnya. Dan di dalam hatiku, aku bahkan senang takdir membawa kita berdua dalam cara yang misterius. Aku sangat malu, tidak tahu harus berkata apa. Ternyata kita berhubungan seks lebih dari 1 kali. Dan aku memerah saat minum teh. Untuk menceriakan suasana, Steve mengundangku ke pesta malam hari itu. Kita saling tersenyum dan di depan pintu kita mencium pipi satu sama lain dan tertawa. Aku langsung merasa tenang. Tentu saja aku akan datang ke pesta jika aku ingat, meskipun Steve akan mengingatkanku. Aku harus mengetahui diriku lebih dalam, tapi aku senang, syukurnya dengan cerita aneh ini, aku sekarang memiliki Steve. Jika kamu menyukai cerita ini, like dan subscribe ke channel ini. Cintai dan dicintai.